Dan ini tidak pernah disampaikan oleh putra-putranya Bu Mega, oleh PDIP, oleh kaum Marhaenis, tidak pernah disampaikan karena takut. Ya, Bung Karno mengatakan apa? Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Jadi waktu itu dianggap Marxis itu ideologi, bukan teori filsafat. Makanya pertanyaan Mas Hendra bahwa istilah kritis tadi itu penting banget. Kritis itu artinya mengkritik, melihat sesuatu, hukumnya 3, tese, antitese, sintese. Tesenya yang ada sekarang apa ya? Tesenya pada waktu Orde Baru jelas, yang tidak Pancasila kamu adalah PKI, begitu peribahasanya ya. 3 juta manusia dikorbankan ya toh. Terus di zaman kekuasaan selanjutnya sampai ke Megawati ya hanya memakai kudung putranya Bung Karno, tapi bagaimana ajaran Bung Karno itu justru tidak pernah dilaksanakan, malah beliau didekati oleh orang yang terdekat. Tugasnya itu apa? Menyisihkan dan membuang orang-orang pengikut Bung Karno. Itu jadi ini kalau saya jelaskan secara umum mungkin terlalu panjang, tapi intinya bahwa maksudnya di dalam hukum Marxisme itu adalah teori dialektika, perputaran, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya sekarang itu apa? Tesenya pada waktu dipimpin oleh Joko Widodo, Indonesia itu sudah bukan negara Pancasila. Saya katakan, saya sudah di viral-viral sangat terbuka. Terus gunanya orang Senayan ya, orang Senayan gunanya untuk apa? Rektor-rektor, tokoh-tokoh politik itu tugasnya apa? Ilmunya itu untuk apa? Negara sudah diselewengkan sedemikian jauh kok tetap diam semua. Sampai saya tuh bengok-bengok batin saya, diundang diadili ya malah beneran gitu loh. Karena apa? Kalau nggak ada salah satu yang nekat, sulit ini nanti. Apalagi kultur masyarakat kita itu pokok sik wetenge iki geganjelan telo sak gegem ngono wis ayem turu neng omah lah. Untungnya tese Indonesia itu masyarakat sejak zaman Singosari Mojopahit ndak pernah ngoyo-ngoyo ngerusui pemerintah, itu ndak pernah. Makan cari sendiri, mbuh golek bayam kiwa tengen, mbuh ngenteni gogroke si kates kuwi, gogroke gedang kuwi, dan itu bisa makan mereka. Nah, kalau sampai negeri ini rakyat itu bingung berkaya lagi kok pajak kupiye ini kupiye berarti negara ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak layak untuk memimpin dan harus turun kalau memang tidak sanggup. Nah, itu kondisi pada waktu dipimpin Joko Widodo jelas itu. Lalu yang kedua, kenapa Joko Widodo kok merekayasa supaya Gibran yang belum memenuhi syarat dari segi yuridis hukum dipaksakan untuk formal dan yuridis? Itu kan rekayasa. Teknisnya bagaimana? KPK orangnya diganti dulu, sektor-sektor ini diganti dulu. Nah, itu makanya lalu didot, padahal tidak memenuhi syarat sama sekali. Kemarin pada waktu pemuda-pemuda dan tokoh nasional melean di depan kantor wali kota Malang, ya, di situ ada seorang wanita, terus terang aja seorang wanita itu juga tokoh nasional ya, tokoh nasional, tapi tidak pernah berhasil karena partainya itu godenya papanannya separuh lapangan sepak bola, tapi anggotanya satu aja tidak punya, berarti kan gagal, tidak bekerja dia. Nah, terus dia mengatakan begini, saya baru dari Jakarta, sudah jelas sekarang, leluhur sudah paring dawuh bahwa Gibran itu adalah satria piningit. Langsung saya ngamuk betul, bangsat kamu. Kamu itu manusia apa? Ngaku sebagai orang nasionalis, tapi otakmu tidak mau kamu pakai.
Gibran anak kemarin sore yang direkayasa untuk di RI 2 kan dengan penuh rekayasa tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum dan hukumnya diatur sedemikian rupa. Kamu itu bagaimana? Awas kalau muni pisan kata keplok batuk muni gini gitu. Saya sampai seperti itu karena udah capek ya. Jadi untuk menjadi RI 1 ini tidak semudah tangan dibalik ya. Misalnya Mas Prabowo, saya tuh malah khawatir dengan gendong Gibran tuh khawatir. Kalau kita ikuti viral-viral di YouTube, di media sosial, Jokowi itu ngatur sedemikian rupa sampai pertemuan Jokowi dengan seseorang di Jawa Tengah disuting disebarkan untuk umum. Intinya apa? Nanti diatur kamu begini dan nanti si Kaisang tuh bila perlu dikondisikan di Jawa Tengah supaya kamu nanti bisa menduduki, suatu saat bisa menduduki di DPR. Itu kan sudah nggak pantas lagi sebagai orang yang berpancasila. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan, negeri ini gagalnya hidup tuh karena sila pertama itu udah gagal. Ketuhanan yang Maha Esa udah gagal. Itu Mas, kurang lebih Mas. Oke. Yang jadi mengkritisi sosok Gibran yang kemudian dipaksakan gitu ya untuk menjadi wapres, terus kemudian mengkritisi Pak Jokowi dengan lantang dan terbuka, sementara pengagumnya Pak Jokowi juga sangat luar biasa. Belum lagi soal buzzer dan seterusnya gitu kan, tidak semuanya orang berani gitu. Nah, Ngaji Roso itu pelan-pelan pengen juga ngedukasi siapapun ya untuk kemudian menjadi membangkitkan nalar kritis mereka gitu. Jangan sekedar ikut-ikutan gitu. Melihat potret pemimpin kita, presiden kita, siapapun itu, kalau memang tidak sesuai dengan cita-cita leluhur bangsa itu harus berani ngomong gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat mayoritas masyarakat kita itu cenderung ikut-ikutan aja gitu? Kalau semuanya pada muji, medsos muji, ikut muji gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Kita tahu bahwa pada saat MH Ainun Nadjib memberikan kritik yang sangat keras terhadap performa Jokowi waktu itu, Cak Nun tuh dihujat orang se-Indonesia gitu. Dan pelan-pelan sekarang banyak juga orang yang mulai menghujat Gibran dengan akun Fufu Fafala yang sering digembar-gemborkan, sering jadi bahan bercandaan, ya kan, dan lain sebagainya. Itu apa yang membuat nalar kritis bangsa kita itu lemah banget gitu, Pak? Kebodohan atau apa ya? Jadi begini, karena sila pertama itu sudah gagal, untuk meraih sila kelima itu sudah barang tentu sulit. Satu, yang kedua, kondisi keadaan bangsa kita itu sebenarnya di dalam ramalan Eyang Prabu Joyoboyo sudah disebutkan. Kita ini adalah wangsa Hestina. Bangsa Hestina itu kita, bangsa Indonesia ini. Jadi jejer Ngastina itu negara satus kang sami nyantono dan kadang satus kang sami nyentono, yang ngabdi kepada sang raja dan ugung sakarsaniro. Jadi sakarpe dhewe kaduk adigo ngadiguna dupeh kadangan narendra gung binatara. Jadi pada waktu Jokowi kuasa, situs pendukung-pendukungnya ring 1 ring 2 ya sudah barang tentu mati-matian untuk membela meskipun salah. Persoalannya menghujat Jokowi dengan menghujat Bung Karno itu lain ya. Kalau menghujat Bung Karno waktu itu adalah kepentingan luar negeri supaya Bung Karno turun. Kenapa supaya Bung Karno turun? Karena Bung Karno pada waktu itu masih punya niat untuk Irian Barat kembali ke Indonesia. Oleh karena itu lalu Bung Karno membuat strategi politik yang namanya Nasakom, Nasional Agama Komunis, supaya daratan Cina dan Rusia itu simpatik terhadap kita, sehingga Amerika itu mikir kalau mau gempur. Amerika kalau mau menggempur Indonesia ya mungkin seperti Ukraina apa itu, sebentar aja udah hancur ya. Tapi waktu itu takut karena Bung Karno sudah menjaring persahabatan secara tidak langsung antara Cina,
Vietnam Utara, Kuba, lalu Rusia, negara besar semua itu. Nah, ini strategi politik itu seperti itu. Lain dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu maaf ya, kalau menurut tese keadaan yang ada, dia itu kebodohannya dimanfaatkan oleh ex Orde Baru. 2, oligarki. 3, koruptor yang bermasalah. 4 adalah orang-orang yang tidak senang Indonesia itu dipimpin orang yang tegar dan